Empat hal kenapa saya jadi Kristen, kenapa saya harus ikut Yesus. Yang pertama ya karena itu bukan keinginan saya. Tidak ada keinginan, ya, tidak pernah terlintas di hati, di pikiran, tidak pernah ada nauzubillah min zalik untuk jadi Kristen, ya. Karena inad dina indaulal Islam, ya. Itu sudah menjadi ketetapan kami, ya. Jadi tidak pernah terbersit di hati, tidak ada. Tapi kalau saya bisa ikut Yesus itu karena kemauan Yesus. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari Pendeta Rusli Manuarfa, di mana di sini beliau menjelaskan alasan-alasan kenapa ia harus tinggalkan Islam dan memilih Kristus atau memilih masuk Kristen. Oleh karena itu, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik alasan beliau kenapa dia harus tinggalkan Islam dan akhirnya memilih Kristen. Dan selain masuk di agama Kristen atau pindah keyakinan, ia pun juga terus memperdalam iman Kristen dan pada akhirnya ia menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat dan setia melayani Tuhan. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk menonton cuplikan video kesaksian beliau dalam tayangan berikut ini. Dan saya mau tegaskan bahwa kita akan sangat rugi kalau kita tidak menerima Yesus, ya. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Empat hal kenapa saya jadi Kristen, kenapa saya harus ikut Yesus. Yang pertama ya karena itu bukan keinginan saya. Tidak ada keinginan, ya, tidak pernah terlintas di hati, di pikiran, tidak pernah ada nauzubillah min zalik untuk jadi Kristen, ya. Karena inad dina indaulal Islam, ya. Itu sudah menjadi ketetapan kami, ya. Jadi tidak pernah terbersit di hati, tidak ada. Tapi kalau saya bisa ikut Yesus itu karena kemauan Yesus. Kenapa kemauan Yesus? Ya karena saya rindu diselamatkan, saya rindu masuk surga, saya butuh jalan yang lurus, saya berdoa ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hari ini saya tidak lagi berdoa tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, kalau kalian tidak terima Yesus, maka sampai mati saudara minta jalan yang lurus tidak akan dapat. Sampai Anda mati, anak cucumu juga berdoa tidak akan pernah dapat lagi. Ya, karena jalan yang lurus itu begitu jelas di dalam Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua, kenapa saya ikut Yesus? Karena saya butuh juru selamat. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan perbuatan, dengan amal baik saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu berapa banyak amal perbuatan yang harus saya kumpulkan. Hari ini kalau kita masuk gedung di zaman COVID kemarin, ya, kalau kita masuk di sebuah rumah di gedung, ya, ada standar suhu badan, ya. Kalau tidak sesuai standar tidak boleh masuk. Nah, parahnya kita tidak punya standar berapa amal perbuatan baik kita untuk bisa saya masuk surga. Apakah 1000, apakah 1 juta, apakah 1 miliar? Tidak ada. Semua serba meraba-raba, ya, semua serba mudah-mudahan, semua serba semoga. Semoga itu menurut saya semua mogok dan gagal. Itulah arti semoga. Jadi jangan berkata-berkata semoga.
ya. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal, ya. Jadi tidak perlu bilang semoga, ya. Ya harus kasih kepastian gitu. Masuk surga itu pasti di dalam Yesus. Ya, kalau dulu saya tidak punya kepastian itu, ya. Kalau dulu saya tidak punya kepastian masuk neraka, iya, pasti masuk neraka. Ya, semua orang akan mendatangi neraka. Masuk surga, ya mudah-mudahan. Aduh. Belum lagi kalau mati ada mungkar nakir yang akan mengadili. Aduh, jadi saya butuh juru selamat deh. Iya, karena Yesus memberikan kita kelegaan. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kelegaan yang paling hakiki adalah di mana dosa kita diampuni, dihapus, bukan ditimbang. Haleluya. Jadi saya butuh juru selamat. Yang ketiga, saya itu mendapat hidayah, dan hidayah itu kata Quran ada di Injil, ya, Al-Maidah 46. Jadi hidayah itu ada di Injil. Jadi kalau ada mualaf bilang, oh saya ini masuk Islam karena dapat hidayah dari Hong Kong, ya. Hidayah itu di dalam Injil, ya. Hidayah, petunjuk jalan ke surga itu ada di Injil, ya. Jadi saya dapat hidayah. Yang keempat, yang terakhir, hati saya terpikat pada ajaran keselamatan di dalam Injil, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab tidak ada nama lain yang diberikan, ya, kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, ya. Jadi itu saja, ya, singkat saja, ya, ini kuliah singkat. Semoga, ya, jangan semoga deh, kiranya lagi, ya. Jadi kita harus buka hati, ya, kita harus membuka hati, terima Yesus supaya kita masuk surga. Di luar Yesus binasa, mampus, orang Manado bilang, ya. Tetapi kalau di dalam Yesus kita pasti masuk surga. Masuk neraka nggak ada. Neraka bukan untuk orang Kristen. Neraka itu diciptakan oleh Allah untuk iblis dan sekutunya, ya, kecuali engkau mau jadi iblis. Terima kasih. Ya teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah 4 alasan kenapa Pendeta Rusli Mano Arfa meninggalkan Islam dan pilih masuk Kristen. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 4 alasan ini sebenarnya sudah cukup mengguncang iman para mualaf-mualaf yang nekat, ya, tinggalkan Yesus tapi tidak paham iman Kristen. Dan memang, ya, alasan mereka masuk Islam atau tinggalkan Kristen karena mereka tidak punya dasar iman yang kuat. Tadi sudah dijelaskan secara singkat Pak Pendeta Rusli bahwa mereka mengatakan bahwa mereka menemukan hidayah. Nah, menurut Pendeta Rusli tadi, hidayah itu sebenarnya ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena hanya di dalam kekristenan terdapat kepastian keselamatan, tidak ada mudah-mudahan. Dalam poin yang ketiga tadi disampaikan oleh beliau bahwa Yesuslah jalan yang lurus. Yesuslah yang menyediakan tempat di surga. Nah, kalau dalam keyakinan di Islam, mereka harus mendatangi neraka dulu, baru masuk ke surga. Artinya bahwa kepastian masuk neraka itu sudah jelas, tidak bisa ditolak. Mereka harus masuk neraka dulu, baru kemudian masuk ke surga. Karena apa? Karena di dalamnya masih semua terjadi, masih mudah-mudahan. Nah, itulah sebabnya Pak Pendeta tersebut, Pak Rusli Mano Arfa tadi, dengan tegas menyatakan lebih baik dia pilih Kristen. Ya, oke teman-teman dan saudaraku sekalian, sekian tanggapan saya dari video ini. Jika ada tanggapan teman-teman dan komentar teman-teman, silakan sampaikan dalam kolom komentar apa pendapat Anda dan bagaimana pandangan Anda tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Pendeta Rusli Mano Arfa, terutama dalam iman Kristen maupun juga dalam Islam. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini supaya banyak orang yang dengar dan melalui video ini sekiranya
banyak orang yang percaya. Apalagi para mu'alaf-mu'alaf ini, yang kalau mau mendengar video ini, wah iman mereka pasti terguncang. Dan saya yakin mereka pasti akan kembali ke Kristen. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.